Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Maulana dari kelas C NPM 1921911103. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama ada pengaturan urutan materi gerak. Yang pertama, menentukan cakupan materi pembelajaran. Dalam menentukan cakupan dan ruangan lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek efektif ataupun aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut menentukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam satu materi pembelajaran. Ke dalam materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, urutan materi pembelajaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat atau prerequisite, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajari, misalnya materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Peserta didik akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika materi perkalian belum dipelajari. Yang B, mengatur waktu latihan. Yang pertama, cukup 15 menit per hari. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Riset Kesehatan Nasional Taiwan terhadap 400 orang selama 8 tahun, mereka yang harus melakukan latihan fisik selama 15 menit per hari pun harapan hidup 3 tahun lebih panjang dibandingkan dengan yang tidak berolahraga sama sekali. Yang kedua, ada olahraga seimbang. Beberapa olahraga yang lebih suka olahraga yang intensif, namun kamu tetap harus melakukan secara seimbang, sebab sebagai penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga di luar batas wajar sangat berisiko. Misalnya, jogging berlebihan bisa membebani fungsi jantung yang akhirnya bakal mengalahkan manfaat dan berolahraga itu sendiri. 3. Jangan sampai overtraining. Olahraga yang dilakukan terlalu lama justru dapat memberikan kamu dampak negatif. Dampaknya justru dapat memberikan stres pada tubuh kamu dan bahkan dapat menyebabkan overtraining. Dampak overtraining dapat menyebabkan kamu mengalami kelelahan, yang tidur menjadi buruk, berkurangnya nafsu makan, mengubah fungsi kekebalan tubuh dan hormon, serta dapat menurunkan kepadatan tulang. Yang C, pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan fisik di luar kelas memberikan pengaruh yang dapat pada setiap anak, baik individu, kelompok, maupun secara menyeluruh, dan juga guru. Lingkungan fisik termasuk ukuran ruangan, warna tembok, jenis lantai, tata cahaya, dan jumlah jendela. Dalam perencanaan pengaturan lingkungan belajar dan bermain di dalam ruangan akan dibicarakan pusat aktivitas atau sentral kegiatan anak, perabotan ruang, perlengkapan, dan materi yang diperlukan. Lingkungan fisik di luar ruangan juga perlu memperoleh perhatian. Pengaturan belajar dan bermain dan belajar anak di dalam ruangan atau kelas sedemikian rupa sehingga
proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan seefisien mungkin. Yang D, metode mengajar. Metode mengajar adalah cara menyampaikan bahan atau materi pelajaran kepada siswa. Cara tersebut tidak sembarang pilih melainkan melalui pertimbangan tertentu. Metode mengajar paling populer yang sering digunakan guru adalah metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah lebih banyak digunakan guru dalam menjalankan pembelajaran lebih instan karena guru tinggal berceramah dalam menyajikan materi. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi banyak jenisnya, namun yang paling dikenal dalam pembelajaran adalah diskusi kelompok. Yang ketiga ada metode eksperimen. Metode ini sering dianggap paling bagus dalam pembelajaran. Digunakan apabila tersedia segala bahan dan alat praktikum yang dibutuhkan. Yang keempat ada metode demonstrasi. Merupakan bagian dari metode eksperimen, digunakan apabila alat dan bahan praktikum tidak memadai. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.